rekam ya. Sian ntar. Oke. Setiap kenaikan 10 derajat, jadi nggak usah nyatet, nanti dilihat aja rekamannya. 10 derajat Celcius, ternyata laju reaksi menjadi lebih cepat 2 kali dari semula. Oke. Jika pada suhu 30 derajat, laju reaksi berlangsung selama 4 menit. Oke. Terus yang ditanya adalah berapa lama laju reaksi berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius. Oke, kalau nemu soal seperti ini, itu rumusannya kayak gini. T1 sama dengan 1/N pangkat, N-nya dipangkatkan dengan T2 min T1, T2 besar min T1 kecil, T2 besar dikurangi T1 besar, oke, dibagi delta T, dikali T0. Oke. Sekarang yang mana yang T1, yang mana N, yang mana T2 besar, T1 besar, yang mana delta T. Nih, jadi gini. Delta T-nya ini delta T nih. Oke. T1 itu apa? T1 kecil ini adalah waktunya, ini yang ditanya. Oke. Ini adalah T1 kecil. Nah, ini adalah T0 kecil. Oke. Dan ini adalah N-nya. Oke. Yang T2 besar dan T1 besar adalah yang ini. Ini adalah T1 besar. Dan ini adalah T2 besar. Oke. Paham ya? Jadi tinggal masukin aja rumusnya. Berarti harganya berapa? Waktu yang dibutuhkan untuk pada suhu 70 derajat adalah 1/N-nya berapa? 2 pangkatkan dengan 70 dikurang 30 dibagi 10 dikali dengan 4 menit. Oke, berarti kita dapatkan harganya 1/2 pangkat 70 kurang 30 berapa? 40 dibagi 10 dikali dengan 4 menit. Maka hasilnya adalah 1/2 pangkat 4 dikali 4. Setengah pangkat 4 berapa? 1/2 pangkat 4 berapa? 1/16. Oke, 1/16 dikali 4. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 1/4 atau 0,25 menit. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Aman nggak? Paham semua? Aman semua? Ada pertanyaan? Oke, aman ya.
Oke, sekarang contoh soalnya yang kedua. Bagaimana jika saya punya, coba kalian hitung ya. Oke, saya punya sekarang gini. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat. Oke, pada suhu 30 derajat, saya mempunyai waktu yang diperlukan cuma 9 menit. Yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan pada suhu 70 derajat. Ayo, hitung. Coba hitung. Berapa hasilnya? Ayo, coba hitung. Hasilnya berapa? 1 menit, bukan? 1 menit. Yang lain? Oke, gimana yang lain? Paham nggak? Oke, paham ya? Berarti 1 per N-nya berapa? 1/3, ya, dipangkatkan dengan 70 kurang 30, berarti 40. 40 dibagi 20, berarti 40 per 20. Dikali waktu awalnya adalah 9 menit. Oke, maka dia adalah, hasilnya adalah 1/3 pangkat 2 dikali 9. Maka hasilnya adalah waktu yang dibutuhkan dalam suhu 70 derajat adalah 1 menit. Oke. Paham? Kalau udah paham, coba kerjakan nomor 13. Hasilnya berapa? Ayo, nomor 13. Nomor 13, 13, 13, 13. LKS nomor 13. Hasilnya berapa? Ada yang dapat? Berapa? Nomor 13 berapa dapatnya? Berapa hasilnya yang didapat? Nomor 13. 3/4 bukan, Sir? 3/4. Yang lain? Oke, nomor 13. Setiap kenaikan 10. Kita bacanya dari awal dulu deh. Pada suhu 60 derajat, waktu yang dibutuhkan 3 menit. Oke. Jika laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, setiap kenaikan 10 derajat, maka waktu yang dibutuhkan pada suhu 80 berapa menit? Oke. Soalnya seperti itu, berarti kita punya 1/2 pangkat 80 kurang 60 berapa? 20 dibagi setiap kenaikannya 10 derajat dikali 3. Oke, berarti sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali 3. Berarti sama dengan 3/4 menit. Oke, paham ya? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah? Aman ini?
Udah aman? Aman, Sir. Aman, Sir. Iyalah, orang gampang ya. Oke, jadi gini kesimpulannya. Di dalam laju reaksi, yang akan ditanya itu pertama, faktor-faktornya. Faktor-faktor laju reaksi. Hafalkan apa aja faktor-faktornya? Pertama konsentrasi, 2 suhu, 3 tekanan, 4 luas permukaan, kelima katalis. Oke, yang kedua itu mencari order reaksi. Mencari order reaksi. Habis itu apa lagi? Mencari persamaan reaksinya, persamaan laju reaksinya. Oke. Yang keempat, yang tadi pengaruh suhu. Oke, intinya laju reaksi itu cuma seperti ini doang. Kalian bisa menguasai 4 ini, hitungan ini berarti ya aman lah kalian. Oke, kemarin gimana nilai UTS-nya? Nilai PTS udah ngambil rapot kan? Aman nggak kimianya? Nilai kimianya aman nggak? Aman, Sir. Aman. Senang nggak dengan nilai kimianya? Naiknya drastis ya. Oke, jadi di laju reaksi ini ya, ini yang di kalian akan keluar itu soalnya ini seperti ini. Kurang lebihnya putarannya dengan faktor-faktor laju reaksi, order reaksi, persamaan laju reaksinya, sama pengaruh suhu yang tadi. Nah, sekarang ada modifikasi soal. Modifikasi soal itu contohnya nomor 6. Coba dilihat nomor 6 di LKS. Nomor 6, nomor 8, modifikasi soal itu ya, nomor 8, nomor 14, terakhir itu nomor 19, itu modifikasi soalnya. Oke, contoh nomor 6, oke, ini modifikasi soalnya. Oke, contoh nomor 6, kita lihat nomor 6. Nomor 6 itu kita punya, di sini soalnya adalah reaksinya seperti itu. Kedua, mempunyai laju reaksi. Jadi kita nggak usah nulis lagi namanya persamaan reaksi kalau udah ada persamaan laju reaksinya. Berarti kita tulis persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali NO2 pangkat 2 dikali Cl2 pangkat 1. Oke, kita punya persamaan laju reaksi seperti ini. Lalu di soal itu disebutkan bahwa konsentrasi NO2 diperkecil 2 kali. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau di dalam tabel tuh begini, kita punya konsentrasi NO2, kita punya juga konsentrasi Cl2, kita punya laju reaksinya. Oke, awalnya kita punya 1, 1, 1. Kalau dikurangi 2 kalinya, dikurangi atau diperkecil 2 kali. Kalau diperkecil 2 kali itu menjadi setengah atau menjadi 2. Ayo. Diperkecil 2 kalinya berarti menjadi setengah atau menjadi 2. Yuk, 12 orang yang hadir ya. Lumayan. Oke, dari 12 orang ini, ayo, siapa yang mau jawab? Jadi setengah, dia kalau diperkecil 2 kali, berarti dia akan menjadi setengah atau menjadi 2. Ayo. Ada yang mau jawab?
Kalau diperkecil 2 kali, berarti dia akan menjadi setengahnya. Kalau dia diperbesar 2 kali, berarti dia menjadi 2. Oke? CL-nya tetap, yang ditanya laju reaksinya jadi berapa kalinya. Berarti tinggal masukin aja. Masukin laju reaksi berarti sama dengan K kali setengah pangkat 2 dikali 1. Berarti harganya menjadi 1/4 K. 1/4 dari semula. Berarti di sini kalau di sini dia laju reaksinya menjadi 1/4 dari semula, berarti dia jawabannya itu diperbesar atau diperkecil. Menjadi lebih kecil atau lebih besar? Kalau Kecil, setengah. Oke, dia akan menjadi lebih kecil dari semula. Sebanyak berapa? Dia akan menjadi lebih kecil. Lebih kecil sebanyak berapa kali? 4, Sir. Lebih kecil 4 kalinya. Paham ya? Ini modifikasi soalnya ini. Lebih kecil 4 kali dari semula. Itu jawabannya. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang mana? Sir. Sir. Oke, yang E. Oke, paham ya? Ini nomor 6. Sekarang kalau nomor berapa? 8. Nomor 8 tuh gimana? Ada yang bisa nggak nomor 8? Oke. Kalau nomor 8 itu, caranya kita harus menentukan dulu konsentrasi awal atau molaritas awalnya. Karena itu adalah kita mau mengencerkan dia menjadi molaritasnya menjadi 0,5 molar. Oke. Maka langkah yang kita lakukan pertama untuk nomor 8 itu, untuk langkah nomor 8 itu yang pertama kita lakukan adalah merubah persen kadar menjadi molaritas. Oke, caranya kalau ada persen seperti ini menjadi molaritas, rumusannya adalah molaritas sama dengan kadar atau persen dikali massa jenisnya dikali 10 dibagi MR. Oke. Maka hasilnya molaritasnya adalah 98% dikali dengan massa jenisnya adalah 1,8 dikali dengan 10 dibagi MR-nya 98. Maka molaritas pertamanya berapa? Molaritas awalnya adalah 98 dicoret habis, sisanya 1,8 kali 10 berarti sama dengan 18 molar. Oke, ini adalah baru konsentrasi awal. Ini konsentrasi awalnya. Kita akan mengencerkan dia menjadi, di soal itu yang ditanya adalah berapa volume 98% ini yang dibutuhkan untuk membuat larutan H2SO4 menjadi 90 mili dengan molaritasnya 0,5 molar. Oke, pertanyaan saya, udah tahu belum rumus pengenceran? Udah diajarin belum waktu kelas 1? Rumus pengenceran. Udah dapat belum rumus pengenceran waktu di kelas 10? Lupa, Sir. Lupa apa nggak tahu, lupa. Oke, anggaplah lupa lah ya. Oke, jadi rumus pengenceran itu V1M1 sama dengan V2M2. Jam segini udah lapar belum? Yang lapar sambil makan aja, nggak usah kaku-kaku. Oke,
P1 sama dengan 18 karena molaritas awalnya adalah 18 sama dengan P2-nya itu adalah 90 mili dikali molaritas 2-nya adalah 0,5. Oke. Maka V1-nya adalah 90 dibagi 18 berapa? 90 bagi 18 berapa? 4, Sir. Yakin 4. 5, Sir, 5. 5. Iya, 5, Sir. Maaf. 5 dikali 0,5. 2,5, Sir. Iya, berarti volumenya adalah 2,5 mili. Oke. Inilah bentuk contoh soal yang modifikasi soal yang kedua. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya, saya kasih tahu nih, kalian kan baru ketemu saya ya, baru pertama kali diajar saya di kelas 11 ya. Ya, ketemu di sini doang. Ini kalau belajar sama saya, apalagi kita udah di break satu kelas sendiri nih, nggak digabung sama kelas lain. Belajar sama saya santai aja ya, nggak usah kaku-kaku, mau sambil makan silahkan, mau sambil tiduran silahkan, yang penting pelajaran itu nyangkut di otak. Oke, saya nggak kaku kayak guru lain kok. Paham? Santai aja, karena saya nggak suka dengan kekakuan. Lihat. Modifikasi soal selanjutnya adalah nomor 14. Oke, nomor 14 itu kita lihat nomor 14 sekarang. Soalnya seperti apa? Coba dibaca, dipahami dulu. Oke, dibaca dulu sama kalian, dipahami. Siapa yang bisa memahami soal tersebut? Nomor 14. Oke, nomor 14 kita baca sekarang. Udah dibaca? Kita kerjakan nih, udah dibaca mah. Oke, nomor 14 kita lihat. Diperoleh data jika konsentrasi A tetap. Nah, berarti ada data nih. Berarti kita bikin datanya dulu kayak tadi. A, konsentrasi A. Kita punya konsentrasi B sama data laju reaksi. Kita bikin gini dulu. Ingat awal-awal itu kasih angka 1, 1, 1. Baru kita baca soal. Oke. A tetap, konsentrasi A-nya tetap 1. Konsentrasi B-nya dinaikkan 2 kali. Laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. 4 kali dari semula. Lalu kita baca pernyataan kedua. Konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali. Masing-masing dinaikkan 2 kali. A-nya dinaikkan 2 kali, B-nya dinaikkan 2 kali dari semula. Kan semulanya 1 ya. Jadi 2 kali, maka di sini laju reaksinya akan menjadi 8 kali lebih cepat dari semula. Nah, kalau udah dapat begini, bisa nggak kita ngitung orde reaksi? Gampang kan? Berarti kita bisa menghitung orde A dan orde B. Kemarin gimana ngitung orde A? Orde A itu, orde A, kita menghitung orde A, cari B yang tetap. Mana B tetap? B tetap yang mana? 22, Sir. 22, Sir. Oke, yang ini ya, yang dari percobaan kedua, ketiga ya. Oke. Sir. Ya, oke, lihat. Berarti si A-nya naik berapa kali? Naik 2 kali. Laju reaksinya naik berapa kali? 2. 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? 1. 1. Sekarang kita lihat orde B. Orde B itu berarti kita ngitungnya gimana kemarin? Orde B cari apa yang tetap? Orde B itu mencari A-nya yang tetap. Oke. A tetap yang mana? Persamaan berapa ke berapa? 1 dan 2, Sir.
1 ke 2. Oke, persamaan 1 ke 2. Maka B-nya di sini naik berapa kali? 2, Sir. 2, Sir. Oke, laju reaksi naik berapa kali? 4, Sir. Oke, berarti 2 pangkat Y. 2 pangkat Y sama dengan 4. Berarti Y-nya berapa? 2. 2. Oke, maka persamaan laju reaksinya yang kita dapat adalah V sama dengan K kali A pangkat berapa? 1. A pangkat 1, B-nya pangkat berapa? 2. Oke, jadi jawabannya yang mana? B, Sir. Oke, paham? Aman di sini? Jadi intinya nomor 14 ini, gini, kalau kalian punya soal, nanti dapat soal bentuk cerita seperti ini, kalian bentuklah data dulu seperti ini. Baru kalian bisa tahu orde A, orde B, dan laju reaksi. Ngerjainnya lebih cepat, lebih gampang. Oke, paham? Sekarang yang terakhir, nomor 19, itu modifikasi yang terakhir. Modifikasi soal laju reaksi yang terakhir itu adalah nomor 19. Nomor 19 itu, kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, kita lihat. Tulis dulu persamaannya, karena di sini nggak ada persamaan laju reaksinya, cuma ada persamaan reaksi. Maka kita tulis persamaan reaksinya. 4NH3 ditambah 5O2 maka menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Oke, kalau kita punya persamaannya seperti ini, kita lihat lagi di sini di soal kita disebutkan bahwa laju reaksi di NH3 amonia itu sebesar 0,24. Oke, nah yang ditanya di soal adalah berapa laju reaksi oksigen O2 dan berapa laju penambahan air H2O. Laju penambahan air. Caranya gini. Ini seperti di kelas 1 dulu, di kelas 10. Kita cuma membandingkan koefisien. Membandingkan koefisien. Ini koefisien ya, disebut koefisien ya. Angka di depan. Dibandingkan dengan molnya. Oke. Berarti kita punya koefisien. Kalau kita ditanya O2, berarti kita punya koefisien O2 dengan koefisien NH3. Tinggal dibandingkan dengan ininya. Caranya berarti yang ditanya O2, maka penyelesaiannya adalah 5. Karena koefisien CO2 adalah 5, dibagi koefisien NH3-nya, 4, dikali 0,24. Berapa hasilnya? 0,4 dibagi 0,24 berapa? 0,0? 6. 0,06 dikali 5 berarti berapa hasilnya? 0,30. Oke, 0,30. Udah, kita dapat yang ini. Sekarang yang ditanya lagi adalah H2O. Sama, kita caranya membandingkan dia. Mau pakai koefisien O2 boleh, karena kita udah dapat O2. Mau pakai koefisien yang dibandingkan NH3 dalam soal boleh. Karena kita bandingin dalam dari soalnya dulu, 6 sama 4. Kita membandingkannya dengan molnya 0,24. Berarti penyelesaiannya adalah 6 dibagi 4 dikali 0,24. Oke. Okay. 0,06 dikali 6. Berarti berapa hasilnya? 0,36. 36. 0,36.
Paham sampai sini? Berarti jawabannya yang mana tuh? 0,30 dengan 0,36 yang D. Paham? Ada masalah nggak? Ada kendala? Di laju reaksi ini ada kendala nggak? Oke, kita sampai jam berapa sih? Saya tanya sampai jam berapa sih kita? Harusnya. Sampai jam berapa kita? Jam 12 lewat berapa? 12 12.15. Banyak amat waktunya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Waktu kosongnya masih banyak nih. Kalau nggak ada yang nanya udah nih. Ada yang mau ditanya nggak? Paham nih? Paham semua? Tentang laju reaksi udah paham semua? Nggak ada masalah ya? Untuk laju reaksi ya. Tinggal nanti coba kalian nanti kerjakan aja. Saya nggak nyuruh ngumpulin ya. Terserah. Mau dikerjain. Nggak apa-apa. Mau dikerjain syukur, nggak dikerjain juga nggak apa-apa ya. Itu yang evaluasinya tuh yang apa? Yang pilihan gandanya itu nanti dikerjakan. Nanti itu bahan UAS kurang lebihnya ya paling saya ngambilnya nggak jauh-jauh dari situ. Oke? Kayak biasa lah, santai aja. Sebelum UAS juga udah keluar kok kisi-kisinya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, oke kita selesaikan. Hari ini siapa yang berdoa kita foto dulu lah. Yuk, selfie dulu kita selfie, biar ada laporannya. Nanti langsung diposting di grup ya, di grup kelas ya. Posting di grup kelas, biar kelihatan lah kita pura-pura belajar. Pegang lah, pegang bukunya kayak orang belajar gimana sih? Nah, sambil belajar gitu, ya keren kelihatannya. Nah, foto. Jonathan, foto. Hitung. Orang lagi bengong, ntar lu foto lagi. 3, 2, 1. Nah, oke. Sudah. Thank you ya. Istirahat lu, istirahat. Makan dulu sebelum BK. Oke? Sebelum masuk di BK. Habis Thank ini you, BK sir. kan? Habis ini BK ya? Thank you, sir. Iya, sebelum Thank BK. you, sir. Yo, makan you, dulu, sir. makan dulu. Thank you, Yo, sir. yo, thank you. Yo, masih ada satu pelajaran lagi ya. Thank you ya. Oke, Sir. Hmm.